saya ketika sedang berwudu, jadi kalau di rumah saya itu nggak ada bak, yang adalah ember besar. Kondisi air 3/4 ember. Lantas di antaranya mandi itu segala macam, kita tuh pakai sabun segala macam. Namun di antara percikan mandi saya itu ada yang jatuh ke dalam air ember yang mana saya mandi. Nah, karena saya habis itu harus sholat, berarti lantas harus wudhu. Pertanyaannya adalah, apakah air yang saya pakai dipakai untuk berwudhu, apakah mensucikan wudhu saya? Apakah tidak memenuhi syarat untuk syarat sahnya wudhu saya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama boleh kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kajian subuh Ahad ini, alhamdulillah, tabarakallah, Allah masih berikan kenikmatan, kesempatan kepada kita semuanya untuk hadir dalam majelis ilmu. Semoga pertemuan kita ini selalu dirahmati dan dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga telah tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jamaah kajian subuh yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah telah hadir di hadapan kita Al-Mukarram Syekh Al-Ustadz Muhammad Taufik. Selanjutnya untuk set waktu, mari untuk berkahnya acara pada pagi hari ini, mari sama-sama kita buka majelis ilmu dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dengan segala hormat dipersilakan kepada Al-Ustadz Muhammad Taufik. Taufik. Masya Allah. Al-Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina habibina rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan paling penting, paling utama, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur alhamdulillah, karena pada kesempatan pagi yang sangat cerah ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kajian pagi yang semoga ini merupakan jalan wasilah kita mendapatkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, sampai kepada kita semua, bahkan sampai kepada yaumil akhir nanti yang senantiasa mengikuti ajaran daripada beliau Nabi Muhammad SAW. Tidak lupa kita juga bersyukur kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, seraya kita berdoa dan mendoakan
Semoga teman-teman kita, sahabat kita, saudara kita yang di luar sana dalam keadaan kurang sehat atau sakit, kita doakan Allah ambil penyakitnya dan diberikan kesehatan yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Pada kajian pagi ini malam jam 9 lewat, setelah pulang dari rumah, pulang ke rumah, sempat nggak mampir ke sini lagi, baru buka WA, rupanya antum besok isi kajian, itu kata Syekh Ilmar. Jam 9 lewat, jadi nggak sempat sumber-sumber belum begitu lengkap, tapi mudah-mudahan kajian pagi ini menuju kepada tercapainya kesempurnaan kita dalam ibadah sesuai dengan apa dari beliau dalam WhatsApp yang sudah beredar, bahwa tema pada pagi ini adalah apa ya? Kajian subuh, yaitu membahas toharoh. Toharoh itu berdasarkan fikih madhab ya begitulah. Supaya tidak salah. Bagi nunggu kopi. Ya, sebelum kita memulai Bapak-bapak sekalian, kita sedikit santai ya. Santai. Jadi toharoh menurut 4 mazhab. Sebelum memulai, saya ambil studi kasus dulu. Beberapa hari yang lalu, saya ketika sedang berwudu, jadi kalau di rumah saya itu nggak ada bak, yang adalah ember besar. Kondisi air 3/4 ember. Lantas di antaranya mandi itu segala macam, kita udah pakai sabun segala macam. Namun di antara percikan mandi saya itu ada yang jatuh ke dalam air ember yang mana saya mandi. Nah, karena saya habis itu harus sholat, berarti lantas harus wudhu. Pertanyaannya adalah, apakah air yang saya pakai dipakai untuk berwudhu, apakah mensucikan wudhu saya? Apakah tidak memenuhi syarat untuk syarat sahnya wudhu saya? Ini studi kasus. Ya boleh. Kasus yang kedua sebelum masuk. Kalau sarung ini bersih. Kasus yang kedua, namanya di rumah kita bergaul sama istri. Sarung tidak sempat ganti. Oleh karena itu jelas bahwa sarung kita itu wallahu alam mungkin kena tetesan sperma. Pertanyaannya, apakah sarung yang saya pakai untuk sholat kemudian membatalkan atau tidak membatalkan sholat yang saya kerjakan?
Kasus yang ketiga, kadang-kadang ketika kita buang air kecil, memang saat itu bersih, bersucinya. Tapi lantas kemudian dengan berbagai macam aspek masalah kondisi lingkungan, kadang-kadang tidak 100%. Masih ada tetesan, baik sengaja maupun tidak sengaja ke sarung. Pertanyaannya, apakah tetesan-tetesan najis itu akan membatalkan sholat kita? Ini adalah bagian fikih yang jarang sekali kita kaji. Wallahu a'lam. Jarang sekali kita kaji. Kalaupun kita kaji adalah berdasarkan ilmu kita yang pernah kita enyah, yang pernah kita dapatkan dulunya ketika kita sedang sekolah. Yang kedua lewat kajian-kajian yang sifatnya temporal, tidak secara rutin. Yang ketiga dengan cara browsing, ya kan? Ya tentu kondisi-kondisi seperti itu bisa ada bisa ada plus terhadap kekurangan kita dalam menyikapi ilmu fikih dan usul fikih. Sebab luas ya, fikih dan usul fikih. Contoh, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydakum ila marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila ka'bayn. Surat apa ya? Ada dalam Al-Quran. Kalau persoalan terjemah sama, semua mazhab pakai ayat yang sama untuk membahas wudhu yang sama. Tapi kenapa praktek berbeda? Ada yang wudhunya ketika begini, bahkan ketika awal sekali kita mengusap muka, apakah mana sih bagian muka itu? Sampai ke telinga enggak gitu, ya kan? Telinga. Ya kadang-kadang kita untuk mendapatkan kesempurnaan daripada wudhu kita, ya melewati dahi, kena rambut sampai ke telinga bawah. Terus berapa kali membasuh mukanya? Wamsahu bi'iru'u dan basuhlah kedua tanganmu ila marfiqi, dari mulut tangan sampai kepada kedua siku. Pertanyaannya adalah, apakah air itu harus dari ujung tangan sesuai dengan keterangan ayat, atau sampai kepada sikut, atau sikut dulu terus ke bawah? Pertanyaan kemudian, bagaimana kalau itu cuma seember, nggak ada gayung, kita diciduk? Wallahu alam, apakah tangan kita itu bersih atau tidak? Persoalan fikih. Wamsahu biru'usikum. Jadi ada yang gini doang ya, nyentuh doang ke rambut. Tapi ada yang juga membuka ininya sama ke bawah, kan gini kan. Di antara berbagai macam madzhab bisa berbeda cara prakteknya. Gara-gara apa? Ini masuk ke ranah usul fikih. Huruf biru'usikum itu menyebabkan berbeda cara mengartikannya atau menafsirkannya.
ya kan? Itu nanti insya Allah mudah-mudahan kemudian bisa masuk ke seperti itu. Apakah kita itu kan banyak tuh wudhu ini doang peci ini, ya kan? Jadi dalam menafsirkan kepala, apakah kepala itu wamsahu birusikum itu kan dengan wamsahu usaplah kepalamu, ya kan? Tapi ada mengatakan ya udah ini sudah merupakan bagian daripada. Nah, kemudian kita jalan dari tempat wudhu ke tempat sholat, baik di masjid maupun di rumah. Dalam perjalanan itu tidak pakai sendal. Wallahu a'lam, jalan yang kita tapaki setapak demi setapak itu apakah ada najis atau tidak. Ini merupakan pembahasan-pembahasan yang lumrah dan umum. Maka pada kesempatan ini tentu waktu tidak cukup, tetapi mudah-mudahan paling tidak bisa memberikan pengantar kepada kita sedikit banyak tentang persoalan-persoalan yang kita hadapi, yang mungkin latar belakang kita beda-beda, ya kan? Ada yang pernah mondok pesantren, ada yang tidak. Kuliahnya, sekolahnya pun SD, SMP, SMA, yang pelajaran agamanya ketika Mendikbud sekarang, dulu zaman dulu itu, zaman sebelum Daud Yusuf itu agama itu 4 jam per pekan ya Pak Joli ya, 4 agama itu. Sempat kita walaupun SD itu ada ilmu tauhid, ilmu fikih dan lain sebagainya. Udah kesini tinggal 2 jam per pekan. Sekarang saya nggak tahu apakah ada atau tidak ada pelajaran agama itu. Akan dihapuskan. Ya? Akan dihapuskan oleh Kemendikbud. Akan dihapus. Urusan pribadi masing-masing. Urusan pribadi masing-masing. Padahal itu merupakan sangat dan sangat penting, karena kajian meliputi di anak sekolah itu ada meliputi tauhid, fikih dan lain sebagainya. Nah, cukup. Maka akhirnya kita banyak yang mengambil pelajaran-pelajaran tambahan di luar SD, SMP, SMA dengan cara apa? Kalau masih SD ikut TPA, ikut TPA, karena di TPA diajarkan sama gurunya itu sesuai dengan kurikulum yang ada tentang bahasan-bahasan cara wudhu yang benar, sholat yang benar, dan lain sebagainya. Itu artinya di TPA, Pak Juli ya, benar. Atau turun-temurun dari orang tua, turun-temurun orang tua, atau seketemu-ketemunya, kan gitu. Ya kan? Nah, jadi background itu akan membawa kita kepada, dan di pondok pesantren pun jarang sekali, selain pondok yang top, pondok pesantren tidak modern ya. Kalau tidak modern itu jelas dipelajari tentang buku seperti buku Jurumiyah, buku Safinah, buku Alfiyah, kitab kuning lah, sampai khatam itu. Tapi kalau pondok pesantren modern, yang gitu-gitu kitab kuning itu nggak masuk pada pelajaran, tetapi dikasih alatnya, bahwa ketika kita bertemu dengan kitab-kitab kuning seperti itu, sudah mendapatkan kuncinya untuk bisa mempelajari secara sendiri-sendiri. Hingga nanti setelah itu akan bertemu kajian-kajian yang sifatnya itu ekstra kurikuler dan lain sebagainya. Sama perguruan tinggi juga nggak ada tuh Pak Joli. Nggak ada. Saya di UIN itu dengan Pak Salam, saya jam periode IAIN terakhir, setelah itu nggak ada lagi IAIN terakhir. Bachelor of Arts,
Mantap. Enggak ada itu kajian-kajian kitab politik. Iya. Yang ada adalah pengantar menuju kitab. Semuanya pengantar, hampir-hampir. Pengantar. Fikih, usul fikih, perbandingan agama, perbandingan mazhab, dan lain sebagainya. Dikasih pengantar. Terus apa yang didapat oleh anak-anak UIN? Lantas setelah IAIN itu 3 tahun atau 3 tahun ya, udah break seperti itu, tapi saya harus nunggu setahun 2 tahun karena lanjut harus ke strata 1 tarbiyah. Saya masuk ke tarbiyah. Masih agak nyambung dikit karena waktu saya SMA-nya ada 3 tahun adalah pondok pesantren Uswatun Hasanah di Bandung. Juga modern, nggak ada kajian-kajian. Nah akhirnya kita karena dikasih alat-alat itu, seperti kayak kita mau ke rumah orang yang punya rumah, ya udah itu rumah saya, silahkan pakai. Tapi saya tidak mengantar ke rumah detail. Ini kamar, ini dapur, tempat timuran, lain sebagainya. Tapi saya kasih kunci untuk masuk ke rumah itu. Dan ini ada kamar-kamar, kunci kamar. Perkembangan ilmu sangat berkembang. Sebetulnya dinamikanya adalah cara menafsirkan. Sampai kepada yang masih hangat dan terjadi sampai pagi ini, perbedaan pendapat antara Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, Buya Yahya dengan seorang ulama dari Madinah, namanya Said Asim Al-Qasim Al-Aqoyim gitu. Viral, ramai sampai sekarang. Tanggapannya sangat viral. Masalah bid'ah. Jadi ketika ngisi kajian Ustadz Asim itu, Syekh Asim itu seperti MC Pak Aan. Cuman Pak Aan itu, mari kita sama-sama kita isi kajian ini dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nah, Ustadz Asim, Syekh Asim Al-Qayyum dari Madinah itu tidak langsung memateri, membahas kestaraan dulu. Kira-kira kalau di Indonesia begini ya, sebelum kajian itu ada Al-Fatihah dulu. Pembukaan. Zaman Rasul tidak ada. Zaman sahabat tidak ada. Tabi'in nggak ada. Kok tiba-tiba muncul sekarang? Sesuatu yang baru. Wah, dijawab sama Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad. Oh ada ini hadisnya. Maka dibacakan hadisnya tentang keutamaan Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Banyak sekali. Akhirnya reaksi dan mereaksi, dan YouTube kan gitu, reaksi. Jelas ya Bapak Ibu ya kondisi fikih, kajian fikih. Nah, bagaimana kalau seperti tadi kita membahas wudu? Kalau tidak sampai ila marofiki kedua sikut. Sikut itu apa sih? Tapi banyak yang wudu itu tidak sampai ke sikut. Menuju sikut, batal nggak wudunya? Ya dipastikan batal karena memang bir usikum. Ila marofiki kepada sikut harus melewat. Makanya harus hati-hati ketika berwudu itu, benar-benar itu lengan itu ke atas dulu, benar. Ya kan? Lantas kemudian bagaimana kalau kondisi sakit kita menggigil,
harus apa? Apakah wudhu tetap dilaksanakan walaupun dingin atau diganti dengan cara yang lain, yaitu tayamum. Luas. Karena kalau saya tidak baca, ada mazhab yang mengatakan kalau sakit kondisinya ya memang tidak wajib sholat, tidak apa bagaimana masalah wudhu itu, bagaimana kondisinya itu seperti itu. Insya Allah ada satu buku yang pernah saya baca dan teman-teman juga bisa baca. Dulu harus beli ke toko buku. Saya pernah beli jilid 1, tapi nggak tahu di mana sekarang, buka-buka nggak ada. Jadi kata Ustaz Adi Yusuf, mana sih bukunya? Nggak ada, bro, hilang. Nggak ada bukunya. Tapi zaman sekarang itu luar biasa. Saya ketuk aja di Google, ada e-book ya. Jadi Bidayatul Mujtahid. Ya, ini kitab Bidayatul Mujtahid ini saya baca dari Wikipedia. Bidayatul Mujtahid adalah sebuah buku fikih yang membahas tentang fikih perbandingan mazhab. Buku ini ditulis oleh Ibnu Rusdi dan dianggap sebagai buku yang terbaik dalam masalah penjelasan sebab-sebab perbedaan pendapat di antara para ulama dalam setiap permasalahan fikih. Wikipedia. Pengarang Ibnu Rusdi, bahasa Arab, judul asli adalah Bidayatul Mujtahid wa Nihaya al-Muqtasid. Penerbit Darul Kitab Al-Ulumiyah. Kita tidak, sekarang sudah tersedia versi terjemahnya, jadi enggak bahasa Arab, jadi kita tinggal baca aja ya. Ibnu Rusdi, Ibnu Rus ya, ini kitab saya pernah baca, pernah memiliki bukunya walaupun hanya kitab yang pertama, ada dua jilid. Ini lewat e-book ya. Ini luar biasa ya, ini orang yang menerjemahkan ini semoga mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, karena ini menjadi pintu gerbang kita. Buku itu kan jendelanya dunia, kita tahu dari buku kan gitu. Dari mana lagi? Guru-guru kita pun ya dari buku dan lain sebagainya. Ibnu Rusdi ini kalau di dunia barat disebutnya siapa ya? Averus. Kalau Ibnu Sina apa itu? Avesina. Kalau Yusuf apa? Siapa? Yosef. Daud apa? David. Abraham. Ibrahim. Abraham. Lincoln kan? Ya. Nah. Ya. Ya. Beliau ini adalah lahir 14 April tahun 1126 di Cordoba, Spanyol. Meninggal 10 Desember 1198 di Marrakesh, Maroko. Terpengaruh oleh Ibnu Sina, Aristoteles, Al-Ghazali, Al-Farabi, Muhammad, Plato, Al-Kindi, dan lainnya. Ya. Saya download. Nah, kalau di laptop, saya mungkin kalau ini pakai laptop ya, ada laptop, tapi kalau udah habis download itu nyarinya di mana ya? Bisa folder-folder. Soal ke depan kalau Ustadz Yulbar saya dikasih kesempatan lagi atau teman-teman lain melanjutkan, ya mungkin bisa download dulu di laptop sehingga bisa ditayangkan ya di sana.
Gambar bukunya begini, kitabnya, jilidnya. Coding dulu. Ini iklannya. Kopi. Ya, ya sedikit aja sebelum selagi-lagi download. Jadi kita sempat berbincang-bincang sama teman-teman pasca kajian. Ya, bukan di forum, sembari ngopi, asik keren gitu kan. Tinggal kawannya. Bersama hidangan bubur ayam itu segala macam, membahas masalah syarat sahnya sholat sampai masuk kepada najis yang melekat pada baju kita, baik diketahui maupun tidak diketahui. Jadi sebenarnya obrolannya ringan, santai, tapi lantas kemudian viral karena teman-teman yang lain akhirnya kan tahu apa yang dibahas karena lewat media. Tapi mudah-mudahan itu jadi barokah bagi kita untuk menimba ilmu. Tidak hanya sampai di situ, tapi kita browsing lah, nggak apa-apa, browsing segala macam, menimba ilmu tentang apa yang disampaikan itu gimana sih sebenarnya gitu kan. Jadi kalau ada tadi sudah sedikit ada dari pengantar, kita belum masuk loh Pak Juli, belum masuk, baru pengantar. Berpengantar, belum bisa sampaikan juga silabusnya. Sadani, beliau ini Masya Allah Tabarakallah, tahu-tahu beliau sudah sampai di umroh sana beserta keluarga. Oh Masya Allah, mau ngucapin juga waktu antum di Arab itu nggak sempat kita, dan tiba-tiba sudah menjelang pulang ya di sini. Itu berarti rombongan periode pertama pasca haji ini barangkali terlebihnya ya. Pada kondisi panas sedemikian rupa, Masya Allah luar biasa. Lewat travel mana tuh? Garis lurus. Coba travel anak aja kan, iklan dikit. Masya Allah ya. Nanti mungkin kajian yang akan datang, bisa Dani, bisa Dadi Yusuf, bisa menyampaikan. Tetapi kajiannya harus berdasarkan referensi ya Dani. Jadi kita punya buku, punya kitab segala macam, dan bukan opini pribadi. Karena kalau opini pribadi kita sudah masuk wilayah ijtihad para ulama. Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, dan lain sebagainya. Nah, di antara imam itu juga bisa hadisnya sama, ayatnya sama, tapi mereka itu memiliki semangat ijtihad untuk ya seperti tadi itu. Pada najis itu mungkin ada yang ditolerir ya, atau yang oke lah kalau hanya segitu mah. Tapi segitu mah itu apa gitu loh? Segitu mah apa? Gitu. Jadi dalam konteks segitu mah ada itu adalah terbagi tiga gitu. Kalau ada hadis melekat dalam pakaian kita. Pertama adalah yang mengatakan adalah sedikit atau banyak batal sholatnya. Mau setetes, mau segede gini, apalagi cipruk. Hadisnya tentang ketika Rasul itu menggendong anak, lantas pipis di bajunya. Masuk ke bab toharo, cara membersihkan itu najis, pipis anak itu sampai dituangkan air dan lain sebagainya. Laki-laki, bayi laki-laki. Nah, tetapi bisa beda pendapat kalau ulama Imam Asy-Syafi'i sedikit banyak batal, sedikit meralat.
komentar Anda dulu mengatakan Imam Syafi'i mengatakan oke. Pendapat yang kedua, ada yang ditolerir. Kalau hanya sedikit doang mah kagak ngapa-ngapa. Contohnya adalah pendapat Imam Hanafi. Imam Hanafi mengatakan kalau ketika sedang bersolat ada apa najis itu, ya kan, itu oke, nggak apa-apa, asal tidak banyak. Tapi ada pendapat lain mengatakan kalaupun banyak nggak masalah. Seperti pendapat Abu Hasan, terus siapa lagi? Ya, bahkan kalau Imam Asy-Syaukani berpendapat suci pakaian hukumnya wajib. Suci, itu bersih, nggak ada tetesan najis. Boleh di googling tuh Imam Asy-Syaukani. Tapi bukan syarat sah sholat, kata Imam Syaukani, bukan kata Aufi. Maka jika seseorang sholat dan ada najis pada pakaiannya, berarti ia telah meninggalkan yang wajib. Kan begitu ada kotoran di badan kita, wajib kita bersihkan, gitu kan. Tapi sholatnya tidak batal. Pendapat Imam Asy-Syaukani. Hal itu berbeda dengan jika dianggap sebagai syarat sah sholat, di mana jika dia sholat dan ada najis di pakaiannya, maka sholatnya batal dan harus mengulang lagi. Jadi ketika ada najis pun beda itu. Ketika hadis yang disampaikan oleh Ustaz Adi Yusuf itu, Rasul ketika sholat mengetahui ada najis, hanya membuang yang najisnya, tapi sholatnya dilanjut. Betul nggak? Ya. Karena syarat sahnya sholat itu tidak ada. Tapi beda kalau hadas lagi sholat kentut, harus diulang sholatnya. Ya. Jadi pembahasan tadi itu ketika ya, scroll dulu. Ini saya rasa dari halaman tadi saya nge-download, udah buka belum ya? Ya, PDF. Jadi adanya saya nggak bisa nge-download ini, nggak tahu karena memori barangkali. Ya. Jadi saya nggak baca teksnya, tapi nanti saya revisi ketika sudah kebuka. Kira-kira begini, ada najis itu. Pokoknya sedikit banyak batal sholatnya. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ada batasan-batasan yang ditolerir. Kalau Imam Hanifah mengatakan Abu Hanafi itu udah bisa membuka, walaupun sebesar koin Imam Abu Hanifah. Kemudian ada pendapat yang ketiga, sedikit banyak pun ya nggak masalah, karena itu adalah bagian dari sisi wajib menghilangkan najis, bukan masalah sholatnya. Fikih
bukan kata saya. Najis juga terbagi-bagi ternyata. Pertama, najis mukhaffafah. Kedua, najis mutawasito. Ketiga, najis mughalladho. Kalau mukhaffafah itu ringan, anak laki-laki masih menyusui belum makan apa-apa, tadi itu dibuang Rasul itu. Tuh, masukkan mukhaffafah. Bagaimana cara membersihkannya? Mutawasito, pertengahan. Mughalladho itu berat, dari namanya golado. Tapi mughalladho juga bisa berbeda pendapat. Hadisnya sama. Ada bisa kasih contoh tentang najisnya air liur anjing, contoh. Betul tidak? Imam Syafi'i mengatakan, dan yang lainnya itu adalah bahwa ketika hadis sama, ketika bejana dijilat oleh anjing, maka basuhlah bejana itu dengan 7 siraman air. Dan yang pertama adalah harus pakai tanah. Kalau kata Imam Syafi'i itu adalah najis. Termasuk imam yang lain juga mengatakan najis. Jadi wajibnya membersihkan bejana tadi itu adalah bagian daripada syarat sahnya sholat. Gimana? Ada pendapat lain nggak? Hadisnya sama. Imam Maliki mengatakan itu bukan najis. Air liur anjing menjilat piring segala macam. Benar, dicuci 7 kali. Yang pertama pakai tanah. Tapi itu bukan najis. Itu istilahnya adalah semata-mata takarub kita kepada Allah. Bukan pada konteks ya, bukan konteks najisnya itu. Kan gitu. Nah, nanti bisa sama-sama buka mungkin boleh lagi gini kita browsing segala macam, karena kan keterbatasan handphone ini macam-macam kan. Google ini keterbatasan. Ya, seri Galaxy yang seri 22 itu kan. Nah, ini apa namanya? Masih ada waktu, sadaan. Iya, saya sedikit aja baca. 5 menit mau Jadi Ustaz Jawab bagus banget ini, nanti bisa lanjut sama yang lain bahwa ini bagus untuk kita pelajari sama-sama. Nggak apa-apa lah, kita kan tidak punya background yang keren-keren amat. Tapi kalau baca kan asal ada referensi, ada kitab yang kita baca. Jadi bukan opini pribadi. Cuma kadang-kadang ya nyelonong kita ini seakan-akan pernah baca, pada lupa kan gitu. Yang mohon maafkan, kira-kira akibat terlalu semangat kan gitu. Terlalu keburu viral ya. Ya. Jadi kita toharoh minal hadis, pembahasan tentang bersuci dari hadas itu, kaum muslimin sepakat bahwa ini kata Bidayat Mustahid, kaum muslimin sepakat bahwa bersuci secara hukum ada 2, yaitu bersuci dari hadas dan bersuci dari najis. Hadas itu apa? Mereka pun sepakat bahwa bersuci dari hadas terbagi 3 bagian. Wudu, mandi junub, dan tayamum. 3.
Ini kerangka dasarnya kita sebelum kemana-mana. Kerangka dasarnya wudhu. Nah, bersuci dari hadas ada 3 bagian: wudhu, mandi junub, dan tayamum sebagai pengganti keduanya. Dalilnya adalah ayat tentang wudhu yang mencakup semua. Sekarang kita mulai dengan wudhu. Kita berwudhu. Bab 1, dalil diwajibkannya wudhu adalah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma. Quran adalah Al-Quran, Sunnah adalah hadis Rasulullah SAW. Sunnah meliputi 2 ya. Hadis itu ucapan Rasul, kedua adalah sikap tindakan Rasul terhadap suatu persoalan. Makanya kalau ketika seseorang sedang sesuatu tapi Rasul tidak melarang, oh berarti boleh hukumnya. Contoh hukum makan biawak atau apa gitu. Ketika Rasul pulang dari peperangan, ada sahabat makan biawak, ada gurun. Rasul tidak melarang. Oh itu berarti tidak masalah makan biawak. Nanti lantas berkembang. Terus masalah niat. Kalau wudhu itu harus pakai niat apa enggak gitu kan? Tiba-tiba wudhu aja gitu kan? Atau mandi junub, tiba-tiba kita kepleset di kolam renang, gitu kan? Saya di rumah ingat ya, lah kan harus mandi junub. Nah tadi kita kecebur. Apakah kecebur kita bisa mensucikan daripada junub kita? Ini persoalan kemudian. Pokok tetap sama itunya ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Itu surat Al-Maidah ayat 6. Tapi kemudian ada lantas sunnah ya, atau sabda Rasulullah SAW, la yaqbalullahu salatun bi ghairi tahur wala shadaqatin minal gulul. Ya kan? Allah tidak akan menerima sholat tanpa bersuci. Atau la yaqbalullahu sholatan man ahdatha hatta yatawaddo. Allah tidak akan menerima sholat orang yang berhadas sehingga dia berwudu. Hadas itu hadis itu, ya, hadis kecil, hadis macam-macam. Ada hadis kecil itu macam buang air, buang angin. Tapi gimana kalau gini? Ini rasa-rasanya tadi itu kentut bukan ya? Kita udah wudu, udah dingin-dingin, tapi ada sedikit perasaan doang. Ini kentut bukan ya? Ini bisa berbeda pendapat. Sepanjang itu tidak tercium baunya, tidak terdengar suaranya, dut gitu kan? Itu bukan wudu, atau hanya perasaan aja, itu mungkin was-was. Atau mana yang paling besar keyakinan kita, antara itu buang air angin atau tidak. Ini persoalan kemudian kita nanti baca ya. Lalu kepada siapakah wudu itu diwajibkan? Sesungguhnya ia diwajibkan kepada orang yang balik, yang berakal. Hal ini telah ditetapkan dengan sunnah dan ijma. Ijma itu kesepakatan para ulama, sepakat. Sunnah tepatnya adalah sabda Rasulullah SAW. Kolam diangkat dari 3 orang. Lalu beliau menyebutkan diantaranya anak kecil hingga ia bermimpi jima ya, dan orang gila hingga dia sadar. Jadi kalau orang enggak gila, orang sadar wudunya tidak wajib itu bagi yang sadar gitu.
Kapan wajibnya wudhu adalah ketika akan mengadakan sholat. Dengan demikian Allah mewajibkan jika hendak melakukan sholat dan di antara sholat adalah masuk waktu sholat. Ya kan? Jadi syarat sah adalah waktunya sholat. Dalam ini sepakat bahwa wudhu itu sekarang kita sebelum maghrib sudah wudhu, tapi tidak ada yang membatalkan masuk isya. Masih bisa nggak dipakai wudhunya tadi? Bisa kalau wudhu. Persoalannya kalau tayamum. Tadi kita maghrib tayamum, sekarang mau isya, belum ada batal. Masih bisa nggak itu tayamum tadi kita pakai lagi? Ya kan? Persoalan kemudian. Jadi masing-masing konten ada sarannya, begitu ya kira-kira. Masalah pertama, jadi dalam bab ini demikian pula yang dijelaskan di dalam bab riwayat sahih tentang tata cara wudhu Nabi Muhammad SAW. Tata caranya kalau tadi di ayat itu tentang kewajiban wudhunya seperti itu. Lantas urutannya bagaimana? Tiba-tiba orang berwudhu itu tangan dulu terus wajah. Lagi wudhu ada teman kanan kiri ngajak ngobrol, kita ngobrol lagi wudhu. Lagi wudhu sampai tangan ada anak kecil kepleset, keluar dulu, angkat dulu angkat. Diteruskan atau tidak itu wudhunya atau ulangi lagi? Ada 12 masalah populer yang terkait dengannya dan sebagai pokok-pokok masalah yang intinya adalah masalah syarat, rukun, tata cara dan jumlah, dan penentuan batasan yang dibasuh dan diusap dengan berbagai ketentuan hukumnya. Masalah pertama syariat niat wudhu. Para ulama di berbagai negeri berbeda pendapat apakah niat merupakan syarat sahnya wudhu. Gimana niat wudhu itu? Nah, kalau yang ditalafurkan nawaitul wudhu'a, niat wudhu lirofilah hadasil asgori ilahi ta'ala, untuk mengangkat hadas kecil lihat ta'ala. Kalau niatnya junub nawaitul ya mandi junub untuk mengangkat hadas besar dan seterusnya. Tapi konteks ini para ulama di berbagai negeri berpendapat apakah niat merupakan syarat sahnya wudhu. Ini kitab ini. Padahal sebelumnya mereka sepakat bahwa niat merupakan syarat dalam berbagai praktek ibadah. Berlandaskan kepada firman Allah SWT, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Terus ada lagi hadis Rasul, sabda Rasul, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya keabsahan amal itu tergantung pada niat. Hadis ini masyhur. Sebagian ulama berpendapat bahwa niat adalah syarat wudhu. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad, Abu Thawr dan Abu Dawud. Sementara sebagian yang lain berpendapat bahwa niat bukanlah syarat. Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan As-Sauri. Sebab perbedaan pendapat, titik 2, perbedaan mereka dalam menentukan wudhu antara ibadah mahdoh, maksudnya adalah ibadah yang tidak bisa dipahami secara akal, yang merupakan bentuk ketaatan saja seperti sholat dan yang lainnya, dan ibadah goer mahdoh, dalam kurung yang bisa dipahami secara akal. Jadi kalau mahdoh itu seperti sholat ya udah given,
Kita itu bentuk ketaatan kita ya sholat. Tapi kalau ghair mahdoh itu seperti membersihkan najis. Akal kita menerima. Jadi kalau mengerik hadis atau mencucikan, karena itu hadis itu sesuai dengan kira-kira dengan sains lah kira-kira. Sains modern mengatakan bahwa najis harus dibersihkan. Seperti membasuh najis, ya itu kan ghair mahdoh. Pada dasarnya mereka tidak berbeda pendapat bahwa ibadah mahdoh membutuhkan niat, ya kan? Nah kalau mahdoh memang membutuhkan niat. Nawa itu sholat, ada yang telepon, ada yang dalam hati, ada yang dari rumah sudah mengatakan niat ketika sambil masjid Allahu Akbar, tidak pakai letterlah kata-kata. Karena sudah niat, memang maksudnya ke masjid itu mau niat, mau sholat kok, itu bagian daripada niat dan lain sebagainya. Adapun ibadah yang dipahami akal tidak membutuhkan niat, sementara wudhu ada di antara dua macam ibadah ini. Karena itulah terjadi perbedaan pendapat. Maksudnya karena wudhu berada di antara ibadah dan membersihkan. Sementara fikih mempertimbangkan mana yang lebih serupa di antara keduanya hingga mengambil salah satunya. Ini ada 12 pokok ya, itu baru satu. Masalah kedua, hukum membasuh kedua tangan dan seterusnya. Ini kita masih bab thaharah, kan? Tapi karena waktu sudah jam 6:15, insya Allah kita sudahi dulu di sini. Pada teman-teman yang kurang puas dan memang seharusnya tidak puas ya. Tapi kita kembali kepada hukum yang ada. Quran sebagai pokoknya, kemudian ada hadis, ada ijma, ada kias. Ya. Kias itu seperti tadi untuk mengambil hukum yang tidak zaman Rasul, itu dikias. Kemudian pokok-pokok hukumnya adalah wajib, sunat, haram, mubah, dan lain seterusnya. Dan bagaimana cara aplikasinya. Terasa banyak sekali dan moga-moga ke depan kita lanjutkan. Walaupun ada pertanyaan nanti kita sama-sama browsing lah. Tapi kita harus browsingnya membuka kitab, download pendapat para ulama. Ustaz Andra, terima kasih atas kesempatannya. Benar dari Allah dan salah dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.